Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dalam acara yaitu ngaji bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pengajian pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga segenap keluarga di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan keselamatan, memberikan kesehatan dan juga memberikan kelancaran dalam usaha-usahanya, lancar dalam rezeki-rezekinya. Amin Allahumma amin. Wa sawabu bina'il masjidi utai ganjarane bangun masjid iku bakin iku kekal, wa ajruhu utawi ganjarane bangun masjid iku jarin iku mengalir li sahibihi kedue wong kang nglakoni bangun masjid hatta ba'da wafati, sehingga ing dalam sabadane wafate tiang ingkang bangun masjid. Fan Abi Hurairah ta mongko saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina, inna mimma setemene iku setengah sangka perkara yalhaqu kang ketemu apa ma atau yalhaqu kang nemoni apa ma al mu'mina ing wong mukmin min amalihi saking amali mukmin wa hasanati lan pira-pira baguse mukmin ba'da mautihi ing dalam sak badane tilare mukmin. Ya inggih punika ilman rupane ilmu, allama kang mulang sapa wong hu ing ilman, wa nasara orang gelar utawa menyebarkan sapa wong hu ing ilman, aw waladan utawa anak sholihan kang soleh, taroka kang ninggal sapa wong hu ing waladan sholihan, aw mushafan utawa mushaf, warrosa kang marisake sapa man hu ing mushaf, au masjidan utawa ing masjid, bana kang bangun sapa man hu ing masjid, au baitan utawa ing griya libni sabili maring ibnu sabil, bana kang bangun sapa tiang utawa man hu ing ibni sabil, au nahron utawa ing atau sungai, au nahron utawa sungai ajra kang milikake utawa ngalirake sapa man hu ing nahron, au sedaqatan utawa sedekah akhraja kang ngedalake sapa man ha ing sedekah min malihi saking badane man fi sihati ing dalam tingkah sehate man wa hayatihi lan griya gesange man talhaquhu min ba'da mautihi, talhaqu kang ketemu apa al mazkur kang sampun ditutur hu ing tiang hu ing man atau ing tian min ba'da mautihi sangka ing dalem sakbatene tilare tiang wau. Rawa ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah wallahu ta'ala fal hadis iki iku lahu kedue Imam Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi ing dalam kitab sahih Imam Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa isnadu Ibnu Majah uta sanad Ibnu Majah iku hasanun iku sanad kang hasan. Artinya yaitu pahala membangun masjid itu adalah kekal, pahalanya kekal, dan pahalanya adalah kekal, dan pahalanya adalah mengalir bagi orang yang bagi orang yang membangun masjid sehingga setelah meninggalnya orang yang membangun tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa amal yang ditemui oleh orang mukmin, amal-amal baiknya akan ditemui orang mukmin, kebaikannya akan ditemui orang mukmin setelah meninggal dunia, yaitu amal yang berupa yaitu ilmu, di mana seorang mengajarkan ilmu
kepada orang lain dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian juga anak yang soleh yang ia tinggalkan, kemudian mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, atau sungai yang ia alirkan kepada orang lain untuk kepentingan orang banyak, atau sodakoh yang ia keluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hidupnya, maka amal semuanya itu besok setelah ia meninggal maka akan menemui kepada orang-orang yang beramal. Yang intinya di sini adalah amal yang berupa amal yang baik, amal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di sini berupa ilmu, berupa anak soleh, berupa mushaf, berupa masjid, berupa rumah untuk ibnu sabil, berupa sungai, berupa sodakoh yang ia keluarkan untuk kepentingan orang banyak. Ini semua amal ini semua nanti akan menemui setelah seorang wafat, akan menemui di alam kuburnya. Amal-amal tersebut adalah amal yang kemudian menjadi cahaya, menjadi nur, yang berupa amal yang menjadi cahaya, menjadi nur. Bagian sholatnya akan menemui amal yang berupa sholat, akan menemui bagian sebelah kepalanya di alam kubur. Bagian puasanya akan menemui, yaitu akan menemui bagian kanannya di alam kubur. Bagian zakatnya akan menemui bagian kirinya di alam kubur seseorang tersebut, dan selain itu akan menemui bagian kakinya yang berupa di bagian kaki, yaitu berupa amal-amal soleh yang lain, apa itu membangun masjid, membangun madrasah, membangun diniyah, membangun pesantren, membangun TPQ, sarana-sarana umum untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Termasuk di sini yaitu berupa amal-amal sosial, amal yang mampu yaitu dimanfaatkan, diambil manfaatnya oleh orang banyak. Ini semuanya nanti akan amal tersebut akan menemui kepada orang yang melakukan amal ketika hidup di dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa beramal untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan sosial, sehingga meskipun kita sudah meninggal dunia nanti, ketika kita wafat, ketika kita berada di alam barzah, alam kubur, maka semuanya itu menjadi kenikmatan yang terindah ketika kita berada di alam kubur. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hadis lan ing dalam setunggal hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri, sing sumberipun sange Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abu Sa'id Al-Khudri, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane pengendikan iki, man akhraja, man uta sapa wonge iku akhraja iku ngetokake sapa man adan ing kotoran minal masjid saking masjid, bana mongko mbangun sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing griya fil jannati ing dalam swarga. Rawahu sing ngerteni hadis sapa Ibnu Majah, sapa Imam Ibnu Majah. Artinya di dalam suatu hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang mengeluarkan suatu kotoran yang ada di masjid, kotoran itu kemudian ia bersihkan, ia keluarkan dari masjid, maka hal tersebut adalah Allah akan memberikan balasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah kepadanya di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking keutamaanipun umat Muhammad ma yadulu ala fadil masyi, ma utai perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala fadil masyi ing atase keutamaane melampah
utawa lumaku ilal masajidi maring pira-pira masjid. Wa fadlil julusi lan kautamane lungguh fiya ing dalem masjid. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli utahe salate wong lanang yang jaler fi jamaatin ing dalam jamaah tudha'afu iku dikelake apa salatul rajuli fi jamaatin ala salati ngalake ing atase salate rajul fi baiti ing dalam griyane rajul griyane tiyang afi suki lan ing dalam iki punika pasare tiyang khamsan kelawan gangsal wa isyrina lan kali dosa apane darajate wa dzalika utawi mengkono-mengkono tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suki khamsan wa isyrina darajatan annahu sak temene rajul iku ida tawaddoa iku nalikane wudu sapa rajul fa ahsana mongko bagusake sapa rajul utawa sapa tiyang al wudu'a ing wudune tiyang suma kharja mongko kari-kari medal sapa tiyang ilal masjid mari masjid yang muslim la yukhriju kang ora ngetokake hu ing iki punika la yukhriju ila sholatu la yukhriju kan ora ngetokake hu ing iki punika sholatihi fi baitihi illa sholatu kejaba apa salat lam yakhtu kang mboten jangka sapa lam yakhtu kang mboten jangka sapa tiyang khotwatan kelan jangka ila rufiat kejaba diangkat lahu kedue tiang biya kelawan khotwatan apa darajatun apa sak derajat wa khutalan dilebur anhu saking tiang biya kelawan khotwatan apa khotiatun apa keluputan faida sholat mengko nalikane salat sapa rajul atau sapa tiang lam yazal mengko ora leren-leren utawa ora mboten lingsir-lingsir sapa al malaikatu sapa pira-pira malaikat iku tusolli iku ndongaake sapa malaikat alaihi ngatasi tiyang madama selagine wonten sapa tiyang wau iku fi musallahu iku tetep ing dalem musolane tiyang taqulu hale ngucap sapa malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma irhamhu Allahumma ya Allah sholli muga-muga paring keselamatan panjenengan ali ngatasé tiyang Allahumma ya Allah sholli Allahumma ya Allah irham muga-muga paring welas panjenengan hu ing tiyang wala yazalu lan ora lengsir-lingsir utawa ora leren-leren sapa rajul iku fi sholati ma iku ing dalem iku fi sholat iku tetep ing dalam salat mantadara selagine nunggu sapa rajul as-sholata ing salate rajul rawahu ngriwayatake hadis sapa al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim binafi kelawan sepadane hadis artinya yaitu sebagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menunjukkan pada keutamaannya kita berjalan ke masjid dan keutamaannya kita duduk di dalam masjid. Hal ini bersumber hadis yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda salat seseorang dalam keadaan jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 25 derajat daripada sholat yang ada di rumahnya, di rumah seseorang atau sholat yang ada di pasar seseorang. Hal tersebut yaitu dilipat gandakan 25 derajat apabila seseorang yang melaksanakan sholat dia dalam keadaan berwudu kemudian menyempurnakan, membaguskan wudunya, kemudian ia keluar ke masjid yang tujuannya tidak keluar itu, tujuannya hanyalah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka setiap satu jangkah yang ia tempuh, maka tiada lain hanyalah orang tersebut diangkat setiap satu jangkah, yaitu satu derajat setiap satu jangkah diangkat derajatnya 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan setiap satu jangka menjadi satu keluputan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu melaksanakan sholat secara berjamaah seperti yang tadi kami sampaikan, ia berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju ke masjid atau ke mushola, ya, ke tempat jamaah bersama, maka selama pelaksanaan jamaah itu, maka para malaikat selalu yaitu memberikan doa selamat kepadanya. Selagi ia masih ada di dalam mushola tersebut, maka malaikat selalu memberikan doa selamat kepadanya. Para malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang yang melaksanakan jamaah. Allahumma irhamhu, ya Allah, berikanlah yaitu belas kasih kepada orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, sehingga doa tersebut selama ia di dalam mushola, di dalam masjid, selama ia dalam proses yaitu pelaksanaan sholat berjamaah, doa-doanya yaitu orang tersebut didoakan oleh para malaikat selagi ia menunggu pelaksanaan sholat secara berjamaah, maka doa-doanya itu juga didoakan oleh para malaikat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan seperti hadis tersebut. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi orang Islam yang ahli sholat berjamaah di masjid, di mana saja sarana ibadah, supaya kita biasakan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat kita semua untuk nanti bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita utamakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan yaitu secara berjamaah di masjid atau di mushola atau di tempat-tempat umum, supaya amal kita, ibadah supaya lebih sempurna dan didoakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.